Anda kembali lagi di Zona Cuan dan saya juga masih bersama dengan Kepala BPS Ibu Amalia Adiningga Rudiasanti. Iya Ibu Amalia, tadi kita sudah bahas nih terkait dengan situasi geopolitik yang kira-kira seperti apa mempengaruhi inflasi ke emerging market seperti kita. Kalau di negara maju ini kan sudah terlihat efeknya pada inflasi. Tapi kalau BPS sendiri mencatat inflasi di April 2026 ini masih terjaga sebenarnya secara tahunan 2,42% dan bulanan sebesar 0,13%. Lalu komponen apa yang menurut BPS ini menjadi penyumbang terbesar inflasi tersebut? Iya, jadi sebelum saya menjelaskan mengenai angka inflasi, mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa BPS ini setiap bulan mengeluarkan angka inflasi itu 3 jenis. Ada inflasi bulanan, itu artinya inflasi bulan ini harga bulan ini atau indeks harga konsumen bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu. Lalu ada inflasi tahun ke tahun yang tadi 2,42% itu adalah inflasi tahunan, artinya indeks harga konsumen bulan April tahun 2026 kita bandingkan dengan bulan April 2025, itu yang kita sebut dengan inflasi tahunan. Nah, yang satunya lagi adalah inflasi tahun kalender, di mana ini adalah indeks harga konsumen bulan April 2026 dibandingkan dengan Desember 2025. Tentunya inflasi ini yang kita keluarkan adalah ukuran dari indeks harga yang diterima oleh konsumen. Jadi kita inflasi yang tadi kita diskusikan ini Mbak bukan apa inflasi yang dirasakan oleh produsen, tetapi ini adalah inflasi yang dirasakan oleh konsumen. Artinya yang kita ukur adalah jenis-jenis barang yang memang dikonsumsi oleh masyarakat kita sebagai konsumen. Nah, berdasarkan data yang kami baru saja rilis kemarin, itu memang untuk inflasi bulan ke bulan dan tahun ke tahun sudah mereda dibandingkan bulan yang lalu. Ya, karena tentunya kami melihat pengelolaan inflasi di Indonesia ini relatif baik, tercermin kalau dari bulan ke bulan itu harga-harga komoditas makanan, terutama yang masuk ke dalam harga pangan bergejolak, itu sudah relatif membaik atau harga-harganya sudah melandai. Karena kan masa Ramadan dan Lebaran sudah usai, sehingga harga-harga juga melandai ke level normalnya. Dan ini tercermin dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi di bulan April 2026 ini. Lalu yang juga kita cermati adalah secara bulanan, ada inflasi transportasi terjadi dan untuk emas yang kita lihat harga emas sudah menurun di bulan ini dibandingkan bulan lalu, itu memberikan sumbangan deflasi juga terhadap kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Karena memang emas yang kita ukur adalah emas perhiasan yang dikonsumsi oleh masyarakat dan itu masuk ke dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, itu gambaran dari inflasi bulanan. Kalau inflasi tahunan 2,42% di tengah geopolitik dan geoekonomi global ini relatif sangat terkendali. Karena ternyata transmisi kenaikan harga di pasar internasional belum sepenuhnya masuk kepada perekonomian Indonesia. Dan salah satunya juga penyebab dari yang berkontribusi terhadap inflasi 2,42 tentunya pastinya dari makanan minuman, lalu juga karena ini tahunan, harga emas juga berkontribusi terhadap inflasi tahunan karena harga emasnya kan harus dibandingkan antara bulan April dengan bulan April tahun 2025. Tentunya kalau kita bandingkan harga emas tahun ini dengan tahun lalu ya pastinya meningkat ya. Tapi kalau bulanan, harga emas bulanan sudah menurun. Kalau tahunan pastinya harga emas bulan April 2026 dibandingkan April 2025 mengalami kenaikan. Itu kira-kira jadi tentunya secara umum 2,42% itu adalah inflasi yang mencerminkan harga yang diterima oleh konsumen dan ternyata kondisi geoekonomi dan geopolitik global itu masih bisa dimitigasi
sehingga inflasi kita tidak terlalu tinggi seperti negara lain. Baik, artinya kita cukup resilient ya dengan geopolitik yang terjadi begitu ya. Dari segi inflasi masih cukup terkendali, pertumbuhan ekonomi juga relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita begitu ya. Seharusnya ini tidak ada alasan lagi bagi investor untuk tidak masuk menanamkan uangnya begitu di sini. Tapi salah satu yang mungkin jadi pertanyaan juga, apakah penduduk kita sudah siap menerima investasi itu? Nah, di sisi lain BPS juga baru merilis indikator kependudukan. Katanya SUPAS ya namanya, survei penduduk antar sensus 2025. Ini pekerjaan kita yang survei di antara dua sensus, itu kita sebut dengan SUPAS. Baik, jadi SUPAS ini seperti apa Bu hasilnya di 2025? Jadi dari SUPAS 2025 ini kita kan ingin memperbaharui parameter kependudukan kita. Dan dari hasil SUPAS ini kita bisa menemukan bahwa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2025 ini sekitar 285 juta. Dan kalau ditanya kemudian laju pertumbuhan penduduknya, kita memang laju pertumbuhan penduduknya terus melandai dan di tahun 2025 menyentuh 1,08% laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Dan tentunya kalau kita lihat sebaran penduduknya, memang 55,65% penduduk Indonesia itu memang tinggal di Pulau Jawa. Sumatera sekitar 22%. Nah, yang menarik adalah kita juga bisa memotret bagaimana proporsi penduduk berdasarkan generasi. Nah, kita lihat Gen Z ya, Gen Z. Nah, Gen Z itu 25% dari total penduduk kita. Lalu generasi milenial itu sekitar 24,34% dan post Gen Z itu 19,65%. Jadi kalau kita lihat mau kita penduduk yang penduduk yang muda dari mulai milenial, Gen Z dan post Gen Z. Artinya paling besar Gen Z ya Bu saat ini ya? Iya, 25% dari penduduk Indonesia adalah Gen Z. Wow, artinya kita harus bisa memanfaatkan ini ya, bagaimana caranya bekerja dengan Gen Z. Sekarang kalau kita jumlahkan saja Gen Z dan post Gen Z, itu post Gen Z itu 19,65%, itu kira-kira kan sekitar 44%-an lah. 44% dari penduduk kita adalah Gen Z dan post Gen Z. Baik, dengan Gen Z yang punya porsi paling besar dari kependudukan kita, apa Ibu melihat ini ada kaitannya dengan kondisi pasar tenaga kerja kita saat ini? Satu hal juga yang menarik dari hasil SUPAS ini nih Mbak, adalah kita bisa melihat bagaimana komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur. Nah, ternyata 68,94% penduduk kita itu adalah masuk kepada usia produktif, yaitu usia 15 sampai dengan 64 tahun. Nah, ini kemudian kita bisa menghitung bagaimana rasio ketergantungan penduduk Indonesia. Nah, rasio ketergantungan penduduk Indonesia itu sekarang relatif yang kita sebut di angka 45,05%. Artinya kita masih memasuki era bonus demografi karena rasio ketergantungan penduduk kita masih di bawah 50. Hanya memang kalau kita bandingkan dengan sensus penduduk 2020, rasio kebergantungan kita itu sudah mulai meningkat secara pelan, tapi belum cepat. Apa karena banyak yang child free, Bu? Nggak juga ya? Karena memang kan usia kita sebagian sudah menua ya. Begitu dia menua, dia lebih dari 64 tahun, berarti kan dia masuk kepada yang usia non produktif gitu ya. Jadi kan tadi usia produktif itu ada 15 sampai 64 tahun toh. Nah, begitu dia 65 tahun, dia sudah masuk kepada usia non-produktif. Nah, sebenarnya ini ada momentum yang sangat bagus. Memanfaatkan era di mana rasio kebergantungan penduduk Indonesia ini masih di bawah 50. Ini merupakan satu indikasi bahwa ada momentum baik yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat.
Baik, di tengah momentum baik ini di mana generasi produktif kita ini jumlahnya sangat tinggi saat ini. Iya. Lalu Ibu melihat seperti apa ini kaitannya dengan tingkat pengangguran yang ada di sini dan apakah memang generasi produktif itu sudah terserap semua di pasar tenaga kerja? Nah itu saya juga ingin menyampaikan, tapi sebelum itu nih Mbak, ada hal juga yang menarik dari hasil SUPAS itu. Ini sebelum masuk ke situ ya Mbak, bahwa ada dari 38 provinsi ini, ada provinsi-provinsi yang penduduknya sudah masuk kepada fase aging population. Tapi ada provinsi-provinsi yang memang penduduknya masih kita sebut young population atau penduduknya masih belum masuk ke aging. Apa itu aging population? Aging population itu pada saat usia penduduk penduduk yang berumur 60 tahun ke atas itu di atas 10%, kita katakan dia sebagai aging population. Nah, provinsi mana aja yang sudah aging nih Mbak, yang sudah menua ya, atau proporsi penduduk di atas 60 tahunnya sudah di atas 10%, itu salah satunya adalah Yogyakarta. Itu proporsi penduduk di atas 60 tahunnya 17,83%. Jawa Timur, Bali, itu merupakan provinsi-provinsi yang sudah aging. Nah sekarang bagaimana kaitannya dengan tadi ketenaga kerjaan? Dari sisi ketenagakerjaan, kami tuh melakukan survei angkatan kerja nasional setiap triwulan. Jadi kalau SUPAS adalah kita melakukan survei penduduk antar sensus, karena ada 2 sensus penduduk, tengah-tengahnya harus kita melakukan pemutakhiran, ini pakai SUPAS. Tapi kalau kita bertanya tentang ketenagakerjaan, pengangguran, itu kita tidak menggunakan SUPAS, tapi kita menggunakan Sakernas atau survei angkatan kerja nasional. Nah dari situ kita bisa melihat bagaimana kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia atau kondisi lapangan kerja di Indonesia. Ini strukturnya Mbak. Tidak semua usia kerja itu adalah angkatan kerja. Karena ada sebagian dari penduduk usia kerja itu memang dia tidak masuk angkatan kerja karena memang dia masih sekolah. Atau dia memilih untuk tidak bekerja. Kalau Mbak memilih sebagai ibu rumah tangga tidak bekerja, Mbak bukan masuk angkatan kerja, sehingga tidak dihitung sebagai pengangguran. Nah tapi kalau yang kita hitung sebagai pengangguran adalah orang yang memang usia angkatan kerja atau penduduk usia kerja, tetapi memang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, itu yang kita sebut dengan angkatan kerja. Berapa sebenarnya besarnya angkatan kerja di Indonesia? Adalah 155 juta orang. Dan dari 155 juta orang ini, ada 147,7 juta orang yang bekerja, dan ada 7,24 juta orang yang masih menganggur. Padahal dia lagi mencari pekerjaan. Tetapi Mbak, satu hal, bahwa setiap tahunnya orang yang masuk ke angkatan kerja ini bertambah terus. Nah, setiap tahun juga itu jumlah penyerapan tenaga kerja itu ada. Jadi mungkin yang perlu kita sama-sama lakukan adalah melihat dari kondisi lapangan kerja atau kondisi pasar tenaga kerja ini secara utuh. Jangan dilihat satu sisi penganggurannya saja, tapi juga harus kita lihat berapa jumlah orang yang diserap. Nah, kalau kita perhatikan, kita bandingkan antara kondisi Februari 2025 dengan kondisi Februari 2026, itu terjadi tambahan orang yang bekerja sebesar 1,9 juta. Jadi sepanjang 1 tahun ini ada 1,9 juta orang yang menjadi bekerja, tadinya tidak bekerja. Dan juga ada tambahan angkatan kerja 1,86 juta. Jadi ada yang masuk menjadi angkatan kerja, tetapi ada yang kemudian terserap, yang tadinya menganggur jadi bekerja, yang tadinya baru masuk lulus kuliah jadi bekerja. Nah itu totalnya semua 1,9 juta. Nah ada yang menganggur, ada pasti. Itu makanya kita punya tingkat pengangguran terbuka yang besarnya 4,68% di Februari 2026. Tetapi berapa jumlah yang menganggur itu ternyata mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya 7,28 juta sekarang menjadi 7,24 juta.
Atau dengan kata lain, jumlah yang menganggur itu turun 35.000. Kenapa? Karena sekali lagi pasar tenaga kerja itu ada yang masuk karena dia lulusan baru, ya, lulus kuliah, lulus sekolah. Ada yang penyerapan 1,9 juta, tapi ada juga yang dia di PHK. Jadi sekali lagi jangan dilihat hanya dari sisi PHK-nya, tapi lihat juga berapa yang masuk ke angkatan kerja, berapa juga yang terserap, berapa yang menganggur. Jadi sehingga kita bisa melihat secara lebih komprehensif. Baik. Sebenarnya kalau lihat dari data-data yang tadi Ibu sampaikan nih, banyak data yang bagus ya Bu. Banyak mulai sekali. Dari inflasi yang terjaga, pertumbuhan ekonomi juga bagus 5,61%. Dan sebenarnya angkatan kerja juga banyak yang sudah terserap begitu ya dengan pengangguran yang turun. Tapi kita juga tidak terlepas dari fakta-fakta lainnya kalau ternyata kurs rupiah kita anjlok meskipun itu banyak sekali faktor dan komponennya. Dan juga APBN kita nih masih survival mode katanya. Tapi kita harapkan dengan adanya rilis data hari ini bisa menjadi booster ya bagi kita untuk lebih semangat dan optimistis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Amalia Hadininggar Widyasanti sudah bersama kami kali ini. Satu Sampai hal jumpa mungkin lagi. Satu hal dari rilis yang kami sampaikan adalah bahwa ternyata fundamental makroekonomi kita masih terjaga karena inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi juga masih dalam kondisi yang tumbuh positif. Dan yang kedua, dengan melihat hasil SUPAS tadi, kita bisa melihat bahwa momentum pertumbuhan ekonomi ini juga bisa memanfaatkan momentum bonus demografi. Jangan sampai terlewat. Iya. Baik, Gitu. sekali lagi terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya. Dan demikian Zona Cuan kali ini. Dan ini juga mengakhiri perjumpaan kita di Nusantara Business Hour. Saya Marianeke, sampai jumpa.